Mengenang legenda PSM Makassar, 25 tahun dipercaya jadi kapten. Fakta PSM Makassar di balik gelar juara Liga 1. Kisah eksploitasi PSM kala ikut mendirikan PSSI. Mengenang legenda PSM Makassar, 25 tahun dipercaya jadi kapten. Sebagai tim tertua tanah air, PSM Makassar tentu memiliki deretan legenda pemain yang kiprahnya tersimpan baik di hati para penggemar skuad berjuluk Pasukan Ramang. Salah satunya adalah Roni Patinasarani. Nama Roni Patinasarani begitu terkenal bahkan menjadi salah satu legenda PSM Makassar yang menjadi panutan bagi pemain sepak bola masa kini. Utamanya pada era 60-an dan 70-an. Dia menjadi pemain PSM Makassar yang namanya begitu terkenal di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebab Roni tak hanya hebat di PSM Makassar, tetapi ia juga merupakan salah satu pilar utama timnas Indonesia di era itu. Sebagai seorang pesepak bola, Roni mengawali hobi hingga menjadi profesinya berkat adanya ruang yang cukup untuk menimba ilmu di kota Makassar. Kala itu, Roni kecil banyak menghabiskan waktu bermain bolanya di lapangan Karibosi yang memang menjadi wadah munculnya pemain-pemain hebat dari tanah Makassar. Hingga pada usia 17 tahun, Roni yang bakatnya sebagai seorang bek dan gelandang bertahan mulai terpantau oleh PSM Makassar. Tepatnya pada tahun 1966, Roni akhirnya bisa masuk ke skuad junior PSM Makassar hingga tahun 1968. Sejak saat itu hingga 12 tahun kemudian ia menjadi salah satu pemain andalan di skuad PSM Makassar. Bahkan di usia yang masih terbilang muda yakni 25 tahun ia sudah didapuk sebagai kapten PSM Makassar dan juga timnas Indonesia. Fakta PSM Makassar di balik gelar juara Liga 1. Pertama, luntaskan puasa gelar 23 tahun. Penantian panjang PSM Makassar untuk menjadi kampiun Liga 1 kini terbayarkan. Tim besutan Bernardo Tavares menyudahi puasa gelar di Liga 1 yang sudah berlangsung selama 23 tahun lamanya. Pasalnya terakhir kali PSM juara Liga Indonesia terjadi di era 1999-2000. Tim yang diarsiteki Syamsuddin Umar kala itu sukses membawa trofi juara usai mengalahkan Bontang FC dengan skor 3-2. Kedua, juara tanpa stadion. Prestasi PSM musim ini kurang lengkap dengan status sebagai tim yang tidak memiliki stadion. Tim besutan Bernardo Tavares harus berkandang jauh dari kota Makassar. Stadion Gelora B.J. Habibie yang terletak di kota Parepare, Sulawesi Selatan kemudian menjadi pilihan sebagai markas baru PSM usai Stadion Batu Angin, yang selama ini menjadi home base PSM dibongkar pada 2020 silam. Meski harus menempuh jarak kurang lebih 100 km, tak lantas menyurutkan semangat supporter dan pemain PSM memberikan penampilan maksimal. Ketiga, tanpa skuad bintang. PSM keluar sebagai juara berbekal pemain muda dan pemain jebolan dari Liga 2. Tanpa perekrutan pemain bintang, Jukueja menjelma menjadi tim menakutkan. PSM memang tercatat sebagai salah satu kontestan dengan rata-rata usia pemain termuda di Liga 1. Tak heran beberapa pemain PSM didominasi dari jebolan Akademi PSM. Keempat, Bernardo Tavares sukses di musim pertamanya. Pelatih Bernardo Tavares menjadi aktor penting keberhasilan PSM menjadi kampiun Liga 1. Berkat kecerdikannya, PSM tampil konsisten di Liga 1. Meski sempat diragukan karena hanya diperkuat skuad minimalis, namun siapa sangka mantan pelatih yang pernah menjadi talent scouting FC Porto ini sukses meramu PSM menjadi tim yang kuat di Liga 1. Bahkan PSM memuncaki klasemen Liga 1 dengan status klub paling produktif dan sedikit kebobolan. Kisah eksploitasi PSM kala ikut mendirikan PSSI. Nama Ernst Albert Mangindaan susah dipisahkan dari kisah PSM Makassar sepanjang dekade 1950-an. Racikan tangan dinginnya menghasilkan tim dengan permainan ofensif dan atraktif. Ramang, Suwardi Arlan, Nur Salan, Makmur Khairuddin, Icing Pasande hingga Maulwi Sailan dibawanya ke podium juara Kejurnas PSSI Perserikatan edisi 1957 dan 1959. Namun EA Mangindaan juga punya tempat tersendiri dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Dirinya termasuk salah satu dari 8 pendiri PSSI pada 1930-an. Bersama Suratin Sastra Sugondo, seorang insinyur sipil lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Jerman. Di sela kesibukannya belajar, Mang Indaan muda mulai menumbuhkan minat ke sepak bola. Saat di HBS Ambon, ia bergabung dengan PON sekolahnya dan rutin melakukan pertandingan uji coba melawan tim-tim lokal. Lulus HBS Magelang jadi tujuannya untuk melanjutkan pendidikan di HKS. Di sini aktivitas sepak bola Mang Indaan makin intens. Ia bahkan direkrut oleh klub IPBM yang kini menjadi PPSM Magelang, memperkuat Laskar Macan Tidar sebagai gelandang bertahan sepanjang dekade 1930-an. Memperkuat Laskar Macan Tidar sebagai gelandang bertahan sepanjang dekade 1930-an. PPSM dibawanya lolos ke putaran final kejuaraan antar klub yang dilat PSSI pada 1935. Kemudian saat masih di bulan-bulan awal belajar di Magelang, gagasan untuk memperkuat sebuah wadah pergerakan nasional klub-klub sepak bola sedang dibicarakan secara intens oleh Suratin dan beberapa tokoh dan perwakilan PON seperti Jakarta, Solo, hingga Bandung. Akhirnya mereka sepakat untuk membentuk PSSI dalam rapat pertama di Yogyakarta pada 19 April 1930. Usai masa kemerdekaan dan perang revolusi, ia memutuskan untuk banting setir sebagai pelatih. PSM Makassar pun adalah klub pertama yang ditangani Mang Indaan dengan talenta lokal dari seluruh Sulawesi Selatan.